Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami dengan judul tugas besar perusahaan penerbitan. Dengan anggota kelompok ada Bilhafiz Zufarino dengan NRP 16/2022-017, Sandy Randika Fauzan dengan NRP 16/2022-024, dan Fatima Azahra dengan NRP 16/2022-026. Selanjutnya, bab 1 terkait dengan latar belakang. Selanjutnya, perusahaan penerbitan berperan penting dalam menyajikan pengetahuan ilmiah melalui berbagai mata pelajaran dalam bentuk buku. Menyadari kompleksitas dan diversitas bidang pengetahuan, perusahaan ini mengadopsi model di mana penulis-penulis spesialis yang memiliki keahlian mendalam dalam satu subjek tertentu bertanggung jawab atas pembuatan buku-buku ilmiah. Di sisi lain, perusahaan juga memperkerjakan sejumlah editor yang meskipun mungkin tidak memiliki keahlian di bidang tertentu, memiliki tanggung jawab krusial dalam tahap pengeditan untuk memastikan kualitas akhir dari setiap publikasi. Publikasi itu sendiri pada hakikatnya mencakup satu mata pelajaran khusus dan seringkali ditulis oleh satu penulis. Proses kreatifnya melibatkan kolaborasi antara penulis dan editor, di mana setiap penulis bekerja dengan seorang editor untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan keterbacaan karya mereka. Namun, dalam konteks yang menarik, penulis juga diberikan kebebasan untuk mengirimkan karya lainnya untuk diawasi oleh editor lain, menciptakan jaringan kolaborasi yang dinamis dan fleksibel. Selanjutnya, ada bab 2 terkait dengan dasar teori. Di sini dasar teori perusahaan itu mengadopsi model kerja yang didasarkan pada konsep kolaborasi fleksibel antara penulis dan editor. Keberadaan editor meskipun tanpa keahlian spesifik menjamin standar kualitas dan ketepatan ilmiah dalam setiap publikasi. Model ini juga mengusung pendekatan tim multidisiplin memungkinkan penulis dengan spesialisasi berbeda bekerja sama untuk menciptakan karya yang mendalam. Strategi perekrutan penulis yang beragam, termasuk spesialis dalam satu subjek, mencerminkan upaya perusahaan untuk mendiversifikasi pengetahuan dan meningkatkan daya saing di pasar penerbitan. Dengan struktur yang mendukung kolaborasi, fleksibilitas, dan sinergi, perusahaan ini menciptakan landasan kuat untuk inovasi dan pembentukan karya ilmiah berkualitas tinggi di berbagai bidang pengetahuan, sekaligus meningkatkan daya saingnya melalui diversifikasi penulis dan keberagaman dalam publikasi ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada bab 3 yaitu mengenai studi kasusnya. Di sini sebuah perusahaan penerbitan memproduksi buku-buku ilmiah tentang berbagai mata pelajaran. Buku-buku tersebut ditulis oleh penulis yang berspesialisasi dalam satu subjek tertentu. Perusahaan mempekerjakan editor yang belum tentu ahli di bidang tertentu. Masing-masing bekerja sendiri tanggung jawab untuk mengedit satu atau lebih publikasi. Sebuah publikasi pada dasarnya mencakup salah satu mata pelajaran khusus dan biasanya ditulis oleh satu penulis. Saat menulis buku tertentu, masing-masing penulis bekerja dengan seorang editor, namun boleh mengirimkan karya lain untuknya publikasi, untuk diawasi oleh editor lain. Untuk meningkatkan daya saingnya, perusahaan berusaha mempekerjakan berbagai penulis, lebih dari satu penulis menjadi spesialis dalam subjek tertentu. Dan di sini mengenai analisisnya, yaitu entitas dan atributnya. Pertama, entitasnya ada buku ilmiah, penulis, editor, dan publikasi. Dan atributnya itu dalam buku ilmiah ada ID buku, judul, mata pelajaran, tahun terbit, dan ISBN. Buku ilmiah ini itu karya tulis yang diproduksi oleh perusahaan penerbitan. Dan di entitas penulis ada atribut ID penulis, nama penulis, dan spesialisasi. Dalam entitas penulis ini, yaitu individu yang spesialis dalam satu subjek tertentu dan bertanggung jawab menulis buku-buku ilmiah. Pada entitas editor ada atribut ID editor, nama editor, keahlian, dan email. Editor ini yaitu individu yang bekerja untuk perusahaan penerbitan dan bertanggung jawab mengedit publikasi yang ditulis oleh penulis. Pada entitas publikasi ada atribut ID publikasi dan tanggal publikasi. Publikasi sendiri yaitu buku atau karya tulis yang mencakup satu mata pelajaran khusus dan biasanya ditulis oleh satu penulis. Nah, di sini ada identifikasi relasinya. Penulis ke buku ilmiah itu ada one to many, editor ke buku ilmiah one to many, penulis ke editor itu many to many, dan menghasilkan entitas asosiatif yaitu editor versus publikasi one to many, penulis
publikasi one to many, dan yang terakhir ada buku ilmiah publikasi one to many. Selanjutnya yaitu desain, ada diagram chain. Di sini yaitu ada terkait dengan entitas tadi ada 4, dan editor dengan penulis itu many to many menghasilkan entitas asosiatif yaitu publikasi. Jadi editor ke publikasi itu one to many dan penulis ke publikasi itu one to many. Dan publikasi ke buku ilmiah itu one to many juga, editor ke buku ilmiah one to many, dan penulis ke buku ilmiah juga one to many. Pada diagram Crowfoot juga sama. Di sini ada primary key dan foreign key-nya. Pada publikasi, editor, buku ilmiah, dan penulis semuanya masing-masing memiliki primary key. Namun pada publikasi itu ada foreign key, ada 3 foreign key, yaitu berasal dari foreign key editor, foreign key buku ilmiah, dan juga foreign key penulis. Dan pada buku ilmiah ini ada foreign key dari ID penulis dan ID editor juga. Jadi pada diagram Crowfoot ini terdapat 4 entitas atau 4 tabel tadi, yaitu publikasi, buku ilmiah, penulis, dan juga editor. Di sini sebuah perusahaan penerbitan memproduksi buku-buku ilmiah tentang berbagai mata pelajaran, buku-buku ilmiah tentang berbagai mata pelajaran. Dan di sini buku-buku tersebut ditulis oleh penulis yang berspesialisasi dalam subjek tertentu. Penulis berelasi dengan buku ilmiah. Nah, terus perusahaan mempekerjakan editor yang belum tentu ahli di bidang tertentu. Masing-masing bekerja sendiri, tanggung jawab untuk mengedit 1 atau lebih publikasi. Jadi editor ini tanggung jawab pada 1 atau lebih publikasi. Jadi editor ini berelasi dengan publikasi. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah publikasi pada dasarnya mencakup salah satu mata pelajaran khusus dan biasanya ditulis oleh satu penulis. Publikasi mencakup satu mata pelajaran khusus, di sini mata pelajaran, dan juga biasanya ditulis oleh satu penulis. Satu penulis banyak publikasi, dan satu buku ilmiah bisa banyak publikasi. Satu publikasi hanya ditulis oleh hanya ada satu buku ilmiah, dan satu publikasi hanya satu penulis. Selanjutnya, saat menulis buku tertentu, masing-masing penulis bekerja dengan seorang editor. Masing-masing penulis bekerja dengan editor. Jadi many to many. Di sini many to many kan harus menghasilkan entitas asosiatif yaitu publikasi. Jadi penulis dengan publikasi one to many dan editor ke publikasi juga one to many. Namun boleh mengirimkan karya lain untuknya publikasi untuk diawasi oleh editor lain. Jadi editor dengan publikasi. Untuk meningkatkan daya saingnya, perusahaan berusaha mempekerjakan berbagai penulis. Lebih dari satu penulis menjadi spesialis dalam subjek tertentu. Jadi entitas penulis itu berelasi dengan publikasi. Awalnya penulis dan editor itu berelasi yaitu many to many dan menghasilkan entitas asosiatif yaitu publikasi. Di sini penulis dengan publikasi menjadi one to many dan editor menjadi one to many juga. Buku ilmiah juga one to many ke publikasi. Dan editor ke buku ilmiah one to many, penulis ke buku ilmiah juga one to many. Jadi sekian paling diagram Crowfoot yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Untuk selanjutnya, bab 6 adalah implementasi dengan DBMS atau MySQL. Yang pertama, DML. DML untuk tabel penulis, yaitu untuk memasukkan data penulis. Di sini ada insert into penulis value, yang artinya memasukkan data ke tabel penulis yang memiliki value-nya ID penulis, nama penulis, dan subspesialisasi subjek. Ada 5 data, ID-nya PLS 01 sampai PLS 05. Selanjutnya untuk tabel penulis yang DML-nya update, query-nya update penulis set spesialis of spesialis subjek arscom where nama penulis Zoro di Dragon. Di sini untuk mengubah si spesialisasi subjek yang bernama Zoro menjadi arscom. Selanjutnya di tabel penulis delete, query-nya delete from penulis where ID penulis PLS 001, yang berarti mendelete kolom
kolom ID penulis sama penulis spesialisasi subjek yang ID penulisnya PLS 01, dan sini sudah terhapus. Selanjutnya tabel editor, insert into editor value sama dengan seperti tadi, memasukkan data dari ID editor 01 sampai editor 05. Selanjutnya DML untuk tabel editor update dan delete. Di sini query untuk update editor set email sama dengan christositopung.gmail.com yang ID-nya editor 04. Di sini diubah menjadi yang ID editornya 04, emailnya diubah menjadi Christositopung. Dan untuk delete delete from editor where nama editor Ditosari. Di sini menghapus kolom di tabel editor yang memiliki nama Ditosari. Untuk selanjutnya insert into buku ilmiah value, yang berarti memasukkan data untuk tabel buku ilmiah dari ID bukunya BK001 sampai BK008. Selanjutnya tabel buku ilmiah untuk update. Di sini query-nya update buku ilmiah, set judul buku matematika itu sulit, where mata pelajaran matematika, yang berarti mengubah nama judul bukunya menjadi matematika itu sulit, yang mata pelajarannya matematika. Dan di sini sudah terubah. Selanjutnya tabel ilmiah untuk query delete from buku ilmiah where ISBN 421, berarti mendelete kolom dari tabel buku ilmiah yang ISBN-nya 421, dan sudah terdelete outputnya. Selanjutnya yang terakhir untuk tabel publikasi, ini memasukkan data tabel insert publikasi value, memasukkan data ID publikasinya 1 sampai 5. Selanjutnya tabel publikasi update dan delete. Di sini update publikasi set tanggal publikasi 210923 where ID publikasi 4, yang berarti mengubah si tanggal publikasinya menjadi 2021-09-23 yang ID publikasinya 4. Di sini sudah terubah. Lalu selanjutnya untuk tabel untuk delete-nya, delete from publikasi where tanggal publikasi 2021-09-23, yang berarti menghapus kolom dari tabel editor atau tabel publikasi yang tanggal publikasinya 2021 bulan 9 tanggal 23. Selanjutnya query basic, ini menampilkan data yang memakai where clause. Untuk yang pertama select from penulis where ID penulis PLS 01, yang berarti menampilkan semua data dari tabel penulis yang ID penulisnya PLS 01. Untuk kedua select ID editor, nama edit or email from editor. Berarti ini hanya menampilkan kolom ID editor, nama editor, email dari tabel editor. Di sini sudah muncul 3 kolom. Lalu query advance-nya kita menampilkan nama penulis, judul buku, tahun terbit, tanggal publikasi buku, yang dimana ID penulisnya analah PLS 04. Di sini saya memakai query select penulis.id penulis.nama penulis, buku ilmiah judul buku ilmiah tahun terbit, publikasi tanggal publikasi from penulis, dilakukan inner join dari tabel ke tabel buku ilmiah dengan menjoinkan si ID penulis dari tabel penulis dan tabel buku ilmiah, lalu di inner joinkan dengan tabel publikasi yang dijoinkan untuk kolom ID buku dari tabel buku ilmiah dan ID buku dari tabel publikasi, yang dimana ID penulisnya yang diambil dari tabel penulis yaitu ID-nya PLS 004. Selanjutnya ini menampilkan nama penulis, judul buku, nama editor serta tanggal publikasi dengan kondisi di mana ID editor 01. Saya memakai query select penulis .nama penulis, buku ilmiah .judul buku, editor .nama editor, publikasi .tanggal publikasi,
dari tabel penulis di-inner join-kan dengan buku ilmiah yang di-join-kan dengan kolom ID penulis dari tabel penulis dan ID penulis dari tabel buku, lalu di-inner join-kan lagi dengan tabel editor yang di-join-kan dengan kolom ID editor dari tabel buku ilmiah dengan ID editor dari tabel editor, lalu inner join-kan lagi dengan tabel publikasi yang dimana di-join-kan dari kolom ID editor dari tabel editor dan ID editor dari tabel publikasi yang memiliki ID editor 01. Selanjutnya ini menampilkan nama penulis, nama editor, judul buku, mata pelajaran, tahun terbit, serta tanggal publikasi yang diurutkan berdasarkan tahun terbit mulai dari tahun yang terkecil sampai tahun terbit yang terbesar. Di sini memakai query select nama tabelnya penulis.nama penulis, editor.nama editor, buku ilmiah.judul buku, buku ilmiah.mata pelajaran, buku ilmiah.tahun terbit, publikasi.tanggal publikasi dari tabel penulis, di-inner join-kan dengan tabel buku ilmiah yang dijoinkan dari kolom ID penulis dari tabel penulis dan ID penulis dari tabel buku ilmiah, lalu di-inner join-kan lagi dengan tabel publikasi yang dimana dijoinkan dari kolom ID buku dari buku ilmiah dan ID buku dari tabel publikasi, dan terakhir di-inner join-kan lagi dengan tabel editor yang dimana dijoinkan oleh kolom ID editor dari tabel publikasi dan ID editor di tabel editor. Di sini memakai order by untuk mengurutkan tahun terbit dari yang terkecil sampai terbesar. ASC ini yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan sini ada buku ilmiah dari tahun itu buat si where clause-nya biar terurut dari tahun terbitnya. Lalu selanjutnya menampilkan nama penulis, nama editor, judul buku, mata pelajaran, tahun terbit, serta tanggal publikasi dengan menggunakan alias, yang kemudian hasil query tersebut akan ditampilkan dalam tabel virtual view. Di sini untuk view, pertama membuat create view detail buku as. Create detail buku itu nanti untuk panggilnya sebagai tabel pengganti as select a nama penulis, b nama editor, c judul buku, c mata pelajaran, c tahun terbit, d tanggal publikasi. From a inner join buku ilmiah. A itu untuk tabel penulis di-inner join-kan dengan buku ilmiah yang diinisiasi dengan C, lalu di-join-kan dengan kolom ID penulis dari tabel A yaitu penulis dan ID penulis dari tabel C yaitu buku ilmiah, lalu di-inner join-kan lagi dengan tabel publikasi yang aliasnya adalah D, lalu di-join-kan dengan kolom ID buku dari tabel C yaitu buku ilmiah dan ID buku dari tabel D yaitu publikasi, lalu di-inner join-kan lagi dengan tabel editor yang memiliki alias B, di-inner join-kan dengan kolom ID editor dari tabel D yaitu publikasi dan ID editor dari tabel editor, dan memiliki hasil seperti itu. Lalu dipanggil create select from detail buku untuk memiliki tabel tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.